kita live aja ya. Mungkin untuk informasi pada teman-teman yang hari ini keluar berusaha di rumah aja karena juga nggak tepat kita kawan-kawan tidak ada kepentingan jaga kesehatan ya nggak, jaga kesehatan dan selalu makan dengan makanan yang sehat, tidur cukup. Walaupun saya sebenarnya juga nggak cukup tidur ya, tapi alhamdulillah sudah mulai cukup itulah. Oke, tahu nih mau kemana lagi kita harus pergi. Halo Pak itu, selamat siang, selamat bahagia di hari weekend ini. Ya kebetulan sudah menjelang sore, jam berapa sekarang ya? Mungkin sudah jam 1 sih ya, jam 2. Ya memang masih jam 2. Kita minum kopi dulu ya. Saya berusaha untuk mencoba gitu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan mata nih. Kadang mata ini dilupakan oleh kita oleh banyak kepentingan mata. Itu bisa kita mendapatkan berbagai macam informasi langsung yang terlihat tanpa harus mendengar gitu. Tapi walaupun demikian mendengar pun dibutuhkan, jadi pendengaran penglihatan sangatlah utama bagi kita semua. Mata sehat tuh kalau bisa semuanya selalu keramas bulu mata ya, karena sama halnya rambut kita yang selalu kotor, terkadang nggak nyaman gitu kan. Nah, mata pun demikian, semua yang ada pada tubuh kita nih sebaiknya dibersihkan. Cuman ada cara yang berbeda, cara menggosoknya yang berbeda gitu. Kalau cara memeliharanya sama saja gitu. Cuman bulu mata dan alis mata itu diperkenankan tidak dicukur atau dicabut, karena itu akan dampaknya negatif ya ke mata kita, karena mata kita ini membutuhkan satu penahan agar air mata atau debu tidak langsung masuk ke bola mata kita. Karena bola mata kita itu jika terkena virus, bakteri, jamur atau benda-benda asing, itu mengakibatkan mungkin kurang berfungsinya mata kita gitu. Apalagi kalau kena bakteri atau virus yang membahayakan, begitu juga jamur yang terkadang membuat alergik pada mata. Satu-satunya cara ketika teman-teman ada persoalan dengan mata teman-teman, maka pergilah ke oftalmologi terlebih dahulu. Oftalmologi di istilah kita itu dokter mata ya. Nah, lalu nanti bisa pun pergi ke optometris. Optometris itu adalah dokter penglihatan istilahnya, lebih tepatnya demikian. Atau bisa juga pergi ke optician atau optical shop, di mana di situ ada dua profesi yang diantaranya adalah optometri dan optician gitu. Dan mereka bisa lakukan refraksi, bisa lakukan diagnosis mata kondisinya bagaimana gitu kan. Nah, nanti akan dilakukan tindak lanjut. Seandainya fungsi mata persoalannya adalah penglihatan saja, maka mungkin diberikan sebuah koreksi kacamata yang mungkin juga pengganti kacamata yang lebih optis, yaitu lensa kontak. Namun untuk kali ini mungkin lensa kontak agaknya kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Karena sulit merawat, kita harus apik, kita harus bersih,
PHBS harus dilakukan sedemikian rupa gitu pada kita semua. Nah, lensa kontak itu kalau kita tidak apik, tidak mampu membersihkannya, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mata merah, mungkin akan lengket di bola mata kita gitu ya, atau terjadi jamur masuk ke mata kita, kemudian menjadi alergi. Halo Wira, apa kabar Wira? Gitu. Jadi lensa kontak itu digunakan, pada umumnya lensa kontak itu lebih optis dibandingkan kacamata. Hanya saja motivasi kita menggunakan lensa kontak itu sangat penting. Nggak bisa begitu aja lensa kontak itu digunakan, oh saya pakai lensa kontak aja, nggak perlu. Itu agak sulit. Halo juga Wira. Sehat Wira? Bagaimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ketemu Wir. Ya. Ini lagi ngomong-ngomong soal penggunaan lensa kontak nih, yang jarang-jarang didengar gitu kan, yang jarang-jarang diinformasikan. Kebetulan lensa kontak ini dipasarkan lebih cenderung orang menginginkan kosmetik. Karena apa? Karena membuat mata menjadi berubah, di mana iris menjadi biru, menjadi coklat, dan mungkin menjadi lebih cantik daripada sebelumnya, atau lebih jernih daripada sebelumnya. Hanya saja lensa kontak ini agaknya harus orang-orang yang punya motivasi besar untuk memelihara mata dan lensa kontaknya, karena dan tidak bisa dibawa tidur. Lensa kontak ada yang bisa bawa tidur, tidak ada yang bisa dibawa tidur gitu. Diupayakan jangan sampai dibawa tidur karena berakibat buruk. Salah satunya ya mata merah gitu, karena mata membutuhkan oksigen juga. Jadi bola mata ini kita membutuhkan oksigen juga. Terkadang kalau sudah tertutup, oksigen nggak bisa masuk, maka terjadi pelengketan pada antara kornea dengan atau konjungtiva awalnya, terus kemudian kornea, baru kepada lensa kontak itu sendiri. Gitu. Lensa kontak tuh macam-macam gitu. Karena ada juga lensa kontak yang istilahnya blended lensa kontak tuh, kontak lens itu tujuannya ada kayak salompas lah gitu. Ya hanya memplester hal-hal yang terluka pada mata, kornea khususnya gitu. Ada lagi hard lensa kontak, terutama RGP, rigid gas permeable. Tapi namun banyak sekali lensa hard contact lens yang digunakan dengan bahan-bahan yang berbagai macam. Bisa polimer pun ada gitu kan, dari hema pun ada gitu kan. Banyak lensa kontak yang keras gitu, dia bagaikan gelas lah gitu. Sederhananya seperti itu secara awam. Itu digunakan juga oleh kita, terutama orang-orang yang punya keratokonus atau korneanya lebih cembung gitu. Nah, itu digunakan seperti itu supaya lebih optis. Karena kalau dengan kacamata nggak seoptis atau setajam menggunakan lensa kontak. Itu sangat penting banget deh teman-teman. Kalau mau pakai lensa kontak. Itu. Kalau mau bertanya silakan bertanya gitu. Apa yang menyangkut persoalan lensa kontak yang digunakan. Gitu. Kacamata. Nah, kalau kacamata ini banyak keuntungan yang menggunakan kacamata. Apalagi kondisi pandemi saat ini, di mana penyebaran melalui droplet ya artinya kita ngomong ini kan ada serbuk udara yang mengeluarkan air liur kita ya. Jadi seperti ada kalau di ada seperti kipas angin yang berisi air tuh, kan airnya keluar tuh. Nah seperti itulah awamnya. Tapi dia partikelnya sangat kecil sekali. Nah itu kalau ketika bicara, makanya kenapa kok pakai seal gitu ya, face seal gitu, yang tujuannya untuk itu aja, supaya jangan kena kornea kita, atau nanti kena bibir kita gitu kan, atau tangan kita juga tersentuh terus kita memegang, kan tidak diperkenankan untuk memegang bibir, hidung misalnya, atau ngorek-ngorek hidung gitu ya, atau bola mata, itu mengakibatkan penularan ya, atau istilahnya penyebaran gitu virus COVID-19 ini atau coronavirus.
bisnis itu sendiri. Kacamata digunakan tidak hanya untuk kacamata koreksi, tapi kacamata untuk dipergunakan untuk kita gitu. Gitu. Halo, Bang Dika, apa kabar Bang Dika? Gitu. Kita ngomongin soal kacamata dan lensa kontak nih Bang Dika. Ya, untuk teman-teman informasi. Gitu. Jadi kacamata tadi dikatakan bahwasanya kacamata sekarang lebih baik digunakan oleh kita gitu, dimanapun berada. Entah itu sebagai pengendara bermotor seperti naik motor, naik mobil gitu ya, atau dengan sepeda gitu ya, gunakan kacamata juga gitu kan, supaya jangan terkena debu gitu ya, atau partikel-partikel yang sifatnya juga organik atau anorganik pada mata kita. Gitu. Itu kita gunakan dengan kacamata. Tapi bagi yang punya koreksi kacamata, istilah artinya punya minus lah kalau istilah awamnya, ada minus, ada kacamata plus gitu ya, atau kacamata silinder lah dikatakan demikian. Itu sebaiknya menggunakan gitu. Tapi tentunya harus tahu berapa koreksi yang diperlukan gitu. Tidak sama dengan satu dengan lainnya, mentang-mentang oh kacamata, oh saya minus nih pakai kacamata minus saja. Minus itu ada beberapa ukuran. Ya, power koreksinya ada gitu, atau nilai minusnya banyak ya, beda-beda, ada yang sedikit. Jadi istilah minus itu ada yang rendah, sangat rendah, tinggi, sangat tinggi, tinggi, sangat tinggi sekali. Nah itu. Tapi kalau hipermetro enggak, yang kacamatanya plus. Kalau minus itu namanya myopia. Gitu. Asal katanya myop and ops gitu. Mayan itu artinya nyipit gitu, closed gitu. Jadi disipitin matanya gitu kalau untuk melihat. Ops itu mata gitu. Jadi mata yang selalu menyipitkan. Kalau hyper itu besar gitu ya. Hyper. Ops itu mata, jadi mata besar gitu, karena dia harus berusaha untuk membuka matanya gitu. Karena dia sangat kecil pupilnya kecil gitu. Kalau miop pupilnya besar gitu. Nah, itu harus dipakai kacamata gitu. Dan harus diukur, benar-benar diukur sesuai dengan kebutuhan. Terkadang memang yang kesulitan kami sebagai profesi adalah kejujuran dari si pelanggan atau klien, atau istilahnya klien kita, atau istilahnya pelanggan kalau bisa dibilang, atau customer kita itu beda-beda. Wah ini enak terang, padahal terang itu tidak selalu menyatakan kenyamanan penggunaan kacamata. Dan visusnya juga harus 100% didapat dalam penglihatan kedua-dua bola matanya, atau dalam arti kata binokuler, secara binokuler. Makanya pemeriksaannya kenapa monokuler atau satu mata, karena untuk melihat sebatas mana. Karena mata satu dengan mata lainnya terkadang berbeda. Ada yang sama dengan ukurannya, ada yang berbeda ukurannya. Kenapa sih bisa beda ukurannya? Ya samalah tangan kita, diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu, ada yang agak lebih panjang, lebih pendek gitu kan. Kalau kita luruskan, hidung kita juga seakan-akan terlihatnya kan berbeda. Kalau lihat muka, mungkin kanan dan kiri agak berbeda. Itulah kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Gitu teman-teman. Terus bagaimana memilih lensa kacamatanya? Nah, bebas. Tergantung kebutuhan. Kalau hanya kebutuhannya adalah standar untuk melihat penglihatan biasa-biasa saja, untuk menulis, membaca, atau di luar ruangan, dalam ruangan gitu, hanya untuk sekadar memperbaiki penglihatan, maka kacamata biasa saja dipakai. Yaitu kalau orang menyebutnya CRMC. Kenapa disebut CRMC? Columbia Resin. Jadi Columbia Resin itu memang diciptakan dari bahannya resin gitu. Columbia itu karena di Columbia terciptanya sebuah lensa itu. Jadi 39, jadi bilang Columbia Resin 39 gitu. Nah, itu artinya Columbia Resin 39. Artinya diciptakan setelah ke-39 kali, itulah yang tepat untuk digunakan sebagai lensa koreksi kacamata. Kalau ada kata-kata MC, apa MC? MC multi-cut.
Apa itu multi code? Jadi multi layer, jadi ada beberapa layer gitu. Jadi, nah, sedangkan dengan yang umum biasa itu sebenarnya single layer dia sifatnya. Single layer artinya single layer lapisannya satu, tapi bukan lapisan satu diantaranya juga gitu. Kenapa laki-laki yang sudah memakai kacamata tapi selalu salah di mata perempuan? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Benar. Itu nggak di mana-mana, kawan, ya kan, Bang Dika gitu ya. Seakan-akan bahwa setiap laki-laki yang memakai kacamata tapi selalu disalahkan gitu ya. Jadi istilahnya tetapi selalu salah di mata perempuan, di mata perempuan. Emang begitu. Itulah karakteristik perempuan. Ya tergantung seorang laki-laki. Saya nggak mampu itu. Ketika misalnya disalahkan, saya pasti marah gitu. Karena saya tidak lakukan apapun. Padahal kepentingannya untuk mereka gitu kan. Tapi salah terus, betul itu. Aduh, Bang Dika nih, kayaknya masuk banget ke aku nih gitu. Ini problematika rumah tangga demikian nih, Bang Dika. Jangankan problematika seorang muda-mudi gitu kan, yang selalu memiliki pasangan gitu ya istilahnya. Pacar, kalau aku nggak lebih tepat pacar, teman dekat tapi mesra. Itu dia. Kalau pacar kayaknya lucu deh, kayaknya nggak asik gitu. Yang enak tuh teman tapi dekat gitu. Seorang teman perempuan tapi dekat itu ya. Memang sering sekali begitu. Manusiawi sih sebenarnya kita sebagai laki-laki yang punya kemampuan itu, tapi gimana kita istilah dari perempuan itu gini, katanya kan tulang rusuk gitu kan. Tulang rusuk itu bengkok. Nah, ketika kita luruskan dia patah. Artinya enggak, kita berusaha untuk meluruskan dia, enggak bisa juga. Tapi kalau kita ikuti cara mereka, artinya kan bengkok tuh, ngikutin bengkokan mereka, kita yang salah nanti. Jadi memang kadang-kadang kalau tulang rusuk itu ya udah, artinya pelan-pelan gitu, nggak bisa dia itu. Kalau nggak dicuekin aja, itu juga dia ngerti lama-lama, oh maksudnya gitu. Itu cewek namanya, itu wanita, itu perempuan itu gadis begitu tuh. Enggak gadis, enggak wanita juga begitu. Misalnya, enggak janda sama itu, nggak beda. Sulit, harapannya terlalu tinggi gitu. Aksi tipu-tipunya hebat emang gitu. Yang hebatnya lagi gini, perempuan bisa memiliki teman dekat tapi mesranya banyak gitu, nggak ketahuan oleh kita gitu. Tapi kalau kita, aduh, ketahuan. Teman dekat perempuan kita banyak, tahu aja dia gitu. Aduh. Oke. Itu jawaban yang pas ya. Aduh, Bang Dika, senang juga ketemu Bang Dika. Ya, oke lah Bang Dika. Ini